Halo guys, perkenalkan nama saya Sifatijau, mahasiswa Psikologi Kristen semester 1. Dan pada saat ini saya akan membahas tentang materi yang telah diberikan di psikologi umum dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir. Berikut saya akan menjelaskan refleksi pribadi saya selama pertemuan psikologi umum di semester ganjil ini. Pada materi pertama ini yang kita bisa lihat ada behavioristik dan psikoanalisis. Apa sih yang dimaksud dengan psikologi behavioristik? Psikologi behavioristik merupakan suatu pandangan teoritis yang beranggapan bahwa pokok persoalan psikologi adalah pada tingkah laku, tanpa mengaitkan konsepsi-konsepsi mengenai kesadaran atau singkatnya mempelajari manusia dari perilaku yang kelihatan. Sedangkan psikoanalisis adalah jenis terapi yang bertujuan untuk melepaskan emosi dan ingatan yang terpendam atau tertekan. Dengan kata lain, tujuan psikoanalisis adalah untuk membawa ke permukaan apa yang ada di alam bawah sadar. Dan pada materi kedua kita ini ada humanistik dan kognitif, di mana humanistik adalah pendekatan yang menekankan nilai dan potensi individu, fokus pada pengalaman subjektif, dan pentingnya pertumbuhan pribadi. Secara etimologis, humanistik berasal dari kata Latin humanus, dari kata akar homo yang berarti manusia. Psikologi humanistik adalah pendekatan psikologi yang memandang manusia sebagai makhluk yang unik. Serta psikologi humanistik muncul pada pertengahan abad ke-20 sebagai reaksi terhadap pendekatan psikologi yang lebih reduksionis seperti behavioristik dan psikoanalisis. Pada materi yang ketiga ini yaitu tentang biologis dan otak, di mana anatomi otak dan fungsinya dalam psikologi. Otak manusia terdiri dari beberapa bagian yang masing-masing memiliki peran khusus dalam mengatur perilaku dan fungsi mental. Secara umum, otak dapat dibagi menjadi beberapa bagian utama, yaitu korteks cerebral, lobu frontal, lobu temporal, lobu occipital, sistem limbik, batang otak, dan cerebellum. Pengaruh biologis dan otak terhadap perilaku kehidupan manusia, yaitu otak dan aspek biologis lainnya memiliki dampak besar terhadap bagaimana kita berpikir, merasa, dan bertindak. Karena pendekatan biologis dalam psikologi memberikan fondasi ilmiah yang kuat untuk memahami perilaku manusia, namun penting juga untuk mempertimbangkan bahwa otak dan faktor biologis bukan satu-satunya elemen yang membentuk perilaku kita. Karena faktor lingkungan, pengalaman, dan interaksi sosial memainkan peran yang sama pentingnya. Di dalam materi keempat ini yaitu tentang perkembangan manusia. Keseluruhannya, perkembangan manusia sebagai proses yang terus berlangsung sepanjang hidup menekankan bahwa perubahan dan pertumbuhan individu tidak berhenti pada usia tertentu, melainkan terus menjadi dalam berbagai aspek, termasuk fisik, kognitif, dan emosional. Pemahaman yang mendalam tentang perkembangan manusia sangat penting untuk intervensi yang lebih baik dalam bidang pendidikan, konseling, dan kesehatan mental. Dengan mengenali tahapan perkembangan dan kebutuhan individu di setiap fase, para profesional dapat merancang strategi yang lebih efektif dan relevan sehingga dapat mendukung kesejahteraan dan potensi maksimal setiap individu sepanjang hidup mereka. Dan di materi kelima ini ada persepsi, berpikir, dan belajar. Persepsi adalah proses di mana kita menerima informasi dari lingkungan melalui indera penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan peraba. Sedangkan berpikir merupakan kegiatan mental yang melibatkan pengolahan informasi, pencarian solusi untuk masalah, dan mengambil keputusan. Dan sedangkan belajar, proses di mana individu mengubah perilaku, pengetahuan, atau keterampilan melalui pengalaman, pengajaran, atau observasi. Di materi yang selanjutnya ini yaitu tentang emosi dan motivasi. Emosi adalah respons subjektif terhadap situasi yang melibatkan perasaan ekspresi, fisik, dan perubahan fisiologis. Contohnya adalah kebahagiaan, kesedihan,
kemarahan, dan ketakutan. Sedangkan motivasi adalah proses yang mengarahkan dan mempertahankan perilaku untuk mencapai tujuan. Serta hubungan emosi dan motivasi itu ada interaksi. Emosi dapat mempengaruhi motivasi dan sebaliknya. Contohnya, ketakutan dapat memotivasi seseorang untuk melarikan diri. Dalam materi selanjutnya ini kita dapat melihat bahwa ada intelijensi dan kepribadian, di mana intelijensi kemampuan individu untuk berpikir, belajar, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan mereka. Sedangkan kepribadian adalah pola perilaku, sifat, dan kecenderungan yang konsisten yang membedakan satu individu dari yang lain. Di dalam materi yang ketiga ini ada interaksi sosial atau komunikasi dan sikap, di mana komunikasi adalah proses pertukaran informasi, ide, dan perasaan antara dua orang atau lebih. Sedangkan sikap adalah evaluasi atau penilaian individu terhadap objek, orang, atau situasi tertentu. Sekian penjelasan saya tentang materi-materi yang kami dapatkan di psikologi umum. Terima kasih.